kita masuk ke materi tugas-tugas perkembangan. Tugas perkembangan adalah sesuatu tugas yang timbul pada periode tertentu dalam kehidupan seseorang. Adapun menurut Gunarsa, tugas perkembangan ialah tugas yang terdapat pada suatu tahap kehidupan seseorang yang akan membawa individu kepada kebahagiaan dan keberhasilan. Dalam tugas-tugas pengembangan berikutnya, yaitu apabila tahap kehidupan tersebut dijalani dengan berhasil, sedangkan kegagalan dalam melaksanakan tugas pengembangan akan mengakibatkan kehidupan tidak akan bahagia pada individu dan kesukaran-kesukaran lain dalam hidupnya kelak. Tugas perkembangan dari setiap tahapan. Yang pertama, tugas perkembangan masa bayi dan anak-anak awal usia 0-6 bulan. Yang pertama, belajar berjalan pada usia 9-15 bulan. Kedua, belajar makanan padat. Ketiga, belajar berbicara. Keempat, belajar buang air besar dan kecil. Kelima, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. 6. Mencapai kestabilan jasmania fisiologis. 7. Membentuk konsep-konsep sederhana, kenyataan sosial dan alam. Contohnya, belajar berbicara, seperti kita sebagai orang tua mengajak mereka untuk berbicara atau berkomunikasi, di mana seperti memberikan anak memegang sesuatu atau mainan, dan kita sambil mengajaknya berbicara, mengetahui benda-benda yang ada di sekelilingnya, atau mendongengkan cerita yang sederhana. Kedua, tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir dan anak sekolah usia 6-12 tahun. Pertama, belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Kedua, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri. Ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya. Keempat, mengembangkan kata hati. Kelima, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Contohnya, belajar bergaul dengan teman sebayanya. Seperti anak harus belajar atau bermain dengan teman yang umurannya sama, atau dengan belajar bersama dengan temannya dengan satu umur. Ketiga, tugas perkembangan masa remaja usia 12-21 tahun. 1. Mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. 2. Mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua. 5. Memilih dan mempersiapkan karir. 6. Mencapai perilaku yang bertanggung jawab. Contohnya, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Seperti kita sebagai manusia atau ciptaan Tuhan pasti memiliki kekurangan dan kelebihan fisik, seperti orang yang cacat. Maka, mereka menggunakan fisik yang mereka miliki dengan baik. Contoh seperti tidak memiliki tangan atau tangannya sepotong begitu. Jadi, seperti mereka harus menggunakannya itu dengan baik. Atau kita yang memiliki fisik yang baik, jadi kita juga harus menggunakan fisik itu dengan baik. Yang kedua, kita masuk ke materi hukum-hukum perkembangan. Hukum-hukum perkembangan yang pertama yaitu hukum tempo perkembangan. Hukum tempo perkembangan yaitu kecepatan perkembangan tiap masing-masing anak
itu berbeda menurut temponya. Masing-masing perkembangan anak yang ada yang cepat atau tempo singkat, ada yang lambat. Kedua, hukum irama perkembangan, yaitu mengungkapkan tentang irama atau ritme perkembangan. Jadi, perkembangan anak tersebut mengalami gelombang pasang surut, mulai lahir hingga dewasa. Ketiga, hukum konvergensi perkembangan, yaitu pandangan pendidikan tradisional di masa lalu berpendapat bahwa hasil pendidikan yang dicapai anak selalu dihubung-hubungkan dengan status pendidikan orang tua. Menurut kenyataan yang ada sekarang, ternyata bahwa pendapat lama itu tidak sesuai lagi dengan keadaan. Hukum konvergensi menekankan kepada pengaruh gabungan dari bawaan dan lingkungan. Keempat, hukum kesatuan organ. Tiap-tiap anak terdiri dari organ-organ tubuh yang merupakan satu kesatuan di antara organ-organ tersebut, antara fungsi dan bentuknya, yang tidak dapat dipisahkan. Contoh perkembangan kaki yang semakin besar dan panjang, mesti diiringi oleh perkembangan otak, kepala, tangan, dan lain-lainnya. Yang berikut hukum hierarki perkembangan, bahwa perkembangan anak itu tidak mungkin akan mencapai suatu fase tertentu dengan spontan, akan tetapi harus melalui tingkat-tingkat atau tahapan tertentu yang tersusun sedemikian rupa sehingga perkembangan diri seorang menyerupai derajat perkembangan. Berikut hukum mengembangkan diri. Dorongan yang pertama adalah dorongan mempertahankan diri, kemudian disusul dengan dorongan mengembangkan diri. Misalnya, jadi kita masuk ke materi ketiga, yaitu prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Yang pertama, perkembangan fungsi jasmania dan rohania berlangsung pada proses satu kesatuan yang menyeluruh atau integral. Prinsip ini sering disebut dengan hukum kesatuan organis atau fungsional. Maksud dari prinsip ini adalah proses perkembangan organ-organ dan fungsinya itu tidak sendiri atau terpisah dengan yang lain, namun satu dengan yang lainnya, saling berhubungan dan saling ketergantungan. 2. Setiap individu memiliki waktu kecepatan tersendiri dalam perkembangannya. Prinsip ini juga sering disebut dengan hukum tempo perkembangan. Maksud dari prinsip ini yaitu bahwa perkembangan sejumlah anak tidaklah sama, baik pola perkembangan umurnya 1 tahun, satu dari balita tersebut sudah biasa berjalan, namun yang satunya belum bisa berjalan. Ya, contohnya seperti anak 1 tahun. Banyak kita lihat, ada yang sudah berjalan, ada yang masih belum berjalan. Gitu contohnya. Yang ketiga, perkembangan seseorang tidaklah langsung konstan melainkan berirama. Prinsip ini berarti bahwa jika suatu proses perkembangan terkadang ada yang cepat namun ada juga yang lambat, atau bahkan berhenti beberapa waktu namun akan berlanjut kembali. Sebagai contoh perkembangan berbicara seseorang mendapatkan kata-kata baru dan pengertiannya dengan waktu yang singkat, namun terkadang berbanding sebaliknya, seseorang tidak dapat kosakata baru dalam waktu singkat, melainkan dalam waktu yang lama. Prinsip ini disebut juga dengan hukum irama atau ritme perkembangan. Contohnya seperti kita mahasiswa. Ada mahasiswa